Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum 3 untuk mata kuliah Sistem Bahan Ajar Universitas. Saya menggunakan Vue.js dengan struktur proyek sesuai ketentuan pada modul dan instruksi tugas. Eh, Pertama, saya menjelaskan struktur proyek yang saya buat. Proyek saya diberi nama tugas 3. View UT, dan memiliki struktur folder sebagai berikut. Yang pertama, ada folder aset berisi CSS dan gambar. Yang kedua ada folder data berisi file data bahan ajar JSON sebagai sumber dummy data. Yang ketiga ada folder JS berisi app.js dengan sebagai root view instance. Lalu ada folder komponen yang berisi komponen seperti stock table, ada stock table, order from, status bit, stock, dan app modul, app modal. Lalu di folder template saya memisahkan masing-masing template HTML sesuai komponen. Struktur ini memenuhi poin penilaian arsitektur dan selanjutnya menjelaskan komponen dan template. Setiap komponen saya buat menggunakan view komponen, kemudian saya hubungkan dengan template melalui template ID template. Dengan ini komponen menjadi lebih modular dan mudah digunakan pada halaman utama index HTML. Contoh ada stock table, status bar, dan app model dan lain-lain. Selanjutnya ada data di binding, list rendering, dan filtering. Pada halaman stok, saya menampilkan daftar bahan ajar menggunakan list rendering atau V4. Setiap kolom menggunakan data binding seperti satu mustache, kedua vtext, ketiga view HTML untuk catatan, yang keempat ada view model untuk from input, dan yang kelima ada view bit atau source head untuk atribut seperti class, value, dan search. Untuk formatting harga dan jumlah stok, saya membuat metode khusus. Satu, format rupiah, dua, format kitty, dan ketiga, format tanggal. Semua data ditampilkan berasal dari array yang dibaca dari file JSON melalui service API. Untuk conditional rendering, saya menggunakan conditional rendering seperti VF, VLCF, VSOL. Contohnya pada komponen status bad, status aman. Di sini eh, status aman, menipis, dan kosong ditentukan berdasarkan perbandingan kita dengan safety stock. Warna dan ikon berbeda untuk setiap status untuk membantu memahami informasi secara cepat. Untuk computed properties, untuk mengelola filtering dan sorting, saya menggunakan beberapa komponen properties antara lain komponen daftar stok yang sudah difilter berdasarkan utai daerah dan kategori. Yang kedua ada komponen sorting berdasarkan judul, harga, dan stok. Yang ketiga ada komponen dependent filter yaitu kategori baru muncul jika UT daerah dipilih terlebih dahulu. Dengan komponen performa, aplikasi tetap efisien karena view hanya menghitung ulang saat datanya berubah. Yang ketujuh ada waters. Saya memakai minimal 2 waters sesuai ketentuan tugas. Yang pertama ada waters untuk filter UT daerah, yaitu jika UT daerah berubah, filter kategori otomatis di-reset. Yang kedua ada waters untuk input pencarian DO. Ketika pengguna mengetik NIM atau nomor DO, pencarian otomatis diperbarui. Water dipakai untuk memantau perubahan data secara real time.
Selanjutnya ada from input, validasi, dan event keyboard atau mouse. Pada halaman stock dan halaman tracking DO, saya membuat from input untuk satu menambah data, dua memperbarui data, tiga menghapus data. Dan selanjutnya ada from dilengkapi validasi sederhana seperti field tidak boleh kosong, angka harus angka, tanggal harus format valid. Dan yang ketiga ada event keyboard yang digunakan ada enter, submit from, e, ESC reset from, dan event mouse seperti tombol tambah edit, konfirmasi hapus, dan tombol close modal. Untuk menghapus data, saya membuat komponen modal sederhana bernama BAPP modal. Selanjutnya ada tracking delivery order. Pada halaman tracking DO, saya menerapkan satu pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Yang kedua ada tombol reset pencarian. Ketiga from untuk menambah data DO baru. Yang keempat nomor DO otomatis terbentuk dengan format DO 2025-001. Yang keenam ada pilihan ekspedisi berdasarkan data JSON. Ketujuh pilihan paket bahan ajar yang menampilkan isi paket. 8 harga otomatis ditampilkan berdasarkan paket. Yang kesembilan ada validasi info sederhana. Dan 10 fitur penambah progres perjalanan DO lengkap dengan timestamp otomatis. Selanjutnya untuk kreativitas UI UX, untuk memperjelas tampilan, saya menambahkan elemen UI seperti badge warna hijau atau orange merah, label yang rapi, tombol dan responsif, layout yang bersih, modal konfirmasi yang mudah dipahami. Semua bertuju memberi pengalaman penggunaan yang baik bagi pengguna.